Assalamualaikum, kali ini salah satu resep makanan tradisional Indonesia, tapi saya buat dalam versi dessert box dengan proses pembuatan yang paling mudah dan hasil super lembut, bubur kampiun. Berikut bahan utamanya, pisang kepok yang matang untuk membuat kolak, ubi ungu dan tepung tapioka untuk membuat biji salak, sagu mutiara untuk membuat bubur mutiaranya, dan tepung beras beserta santan untuk membuat bubur sumsum. Jadi ada 4 macam bubur dalam satu resep. Pertama-tama 1 liter air, tambahkan sedikit garam dan 2 sendok makan gula pasir, rebus sampai mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita potong-potong pisang kepoknya. Pisang kepoknya saya pakai 5 buah pisang yang ukuran cukup besar dan sudah matang. Kemudian masukkan pisang ke dalam air mendidih tadi, masak sampai pisang matang. Sambil menunggu pisangnya matang, kita buat kolak biji salak. Ubi ungu yang sudah dikukus, hancurkan, tambahkan dengan tepung tapioka dan air. Saya tidak pakai ukuran khusus untuk tepung tapioka dan air ya. Secukupnya aja sampai bisa dibentuk-bentuk bulat. Untuk resep biji salak, kembali ke selera masing-masing. Bila teman-teman lebih suka yang kenyal-kenyal, bisa ditambahkan tepung tapiokanya atau tepung sagunya lebih banyak. Tapi di sini saya lebih suka ubinya yang rasa ubinya yang lebih menonjol. Nah, setelah bisa dibentuk bulatan, sudah cukup tapioka dan airnya. Kita bulat-bulat kira-kira sebesar kelereng, jadi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sekarang kita kembali ke rebusan pisangnya. Pisangnya sudah cukup matang, kita tiriskan, kita angkat. Kemudian air rebusan yang sudah dikasih gula tadi kita pakai untuk merebus biji salak. Setelah biji salaknya mulai mengambang, tandanya sudah mulai matang. Diamkan sebentar dalam air mendidih ini, biarkan terus direbus supaya benar-benar matang sampai ke dalam-dalamnya. Kira-kira 2 atau 3 menit cukup. Lalu kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya airnya kita pakai untuk merebus sagu mutiara. Rebus sagu mutiara dalam air mendidih selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan api, tutup pancinya dan diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah didiamkan selama 20 menit, air sudah mulai menyusut, tambahkan lagi segelas air dan masak kembali sampai air mendidih. Setelah air mendidih, tetap dimasak selama 7 menit. Setelah 7 menit, sama seperti yang pertama, matikan api dan diamkan selama 20 menit. Setelah proses masak yang kedua, ulangi lagi, tambahkan 1 gelas air dan rebus lagi selama 7 menit. Setelah itu bubur mutiaranya sudah matang. Setelah matang, cuci dengan air mengalir. Buang air yang ini ya, air rebusannya dibuang, cuci dengan air mengalir dan rendam sebentar dengan air matang. Sekarang kita buat bubur sumsum. 3 sendok makan gula pasir. Larutkan ke dalam 500 ml santan dengan kekentalan sedang.
Tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Ukuran sendok makannya agak munjung ya. Kemudian aduk sampai tepung berasnya tidak menggerindil. Tambahkan pewarna, saya pakai jus pandan dan suji sampai dengan warna yang kita inginkan. Disaring dulu sebelum dimasak untuk mendapatkan hasil tepung beras yang lembut. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Masak dengan api sedang, aduk terus, jangan ditinggal ya, ini matangnya sebentar kok. Setelah meletup-letup seperti ini, tandanya sudah matang ya, tapi apinya jangan buru-buru dimatikan. Tetap dimasak sampai kekentalan yang kita inginkan. Ini hasilnya lembut banget, bubur sumsumnya super lembut. Sengaja saya pakai gula karena tidak pakai saus kinca lagi. Ini versi bubur sumsum yang sudah cukup manis, tidak perlu kinca. Yang terakhir kita buat saus santan. 500 ml santan, kekentalan sedang, tambahkan dengan sedikit garam dan sedikit vanili bubuk. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Gula pasirnya ini bisa ditambah kalau nanti dirasa kurang manis. Kemudian kita masak dengan api sedang. Siapkan juga 1 sendok makan maizena, larutkan dengan sedikit air. Setelah santan mulai panas, masukkan larutan maizena, aduk sampai rata. Tadi sudah tes rasa, ternyata kurang manis, jadi saya tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir. Aduk sampai gula larut, dan setelah mengental, santan sudah siap. Matikan apinya dan dinginkan santan. Semua sudah siap, sudah ada biji salak dan pisang kepok yang sudah direbus dengan air gula. Sagu mutiaranya juga sudah siap, sudah matang. Kemudian kita cuci dengan air mengalir supaya lendir-lendirnya hilang dan direndam sebentar dengan air matang. Bubur sumsumnya juga sudah, bubur sumsumnya manis, nggak perlu kinca, dan yang istimewa adalah saus santannya. Tahap terakhir, kita susun semua di wadah saji. Pertama, kita taruh bubur sumsum yang warna hijau di bawah sebagai lapisan dasarnya. Kemudian kita susun pisang yang warna kuning. Jadi nanti susunannya warna-warni ya, ada hijau, kuning, ungu, merah, dan terakhir disiram dengan saus santan berwarna putih. Jadi makanan tradisional ini kita buat dalam tampilan yang mewah dan menarik. Demikian resep bubur kampiun dalam varian dessert box. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.